saya Nathan Darius dengan NPM 2551135. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Transformasi Hukum Pidana Nasional serta Implikasi Pemberlakuan KUHP Nasional tahun 2026 bagi kehidupan masyarakat. Dalam artikel saya membawa 3 rumusan masalah, yaitu faktor-faktor yang mendorong pembaruan KUHP Nasional. Yang kedua, ada perubahan substansial dalam KUHP Nasional. Dan yang terakhir, bagaimana dampak pembaruan KUHP Nasional ini. Dan yang pertama, kita akan mulai dari faktor-faktor yang mendorong pembaruan KUHP Nasional. Faktor-faktor yang mendorong ini ada 3 bagian, yaitu ada faktor historis, sosiologis, serta yuridis. Sekarang kita mulai dari aspek historis. KUHP yang lama merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang disusun berdasarkan kepentingan serta kondisi sosial masyarakat Eropa pada masa penjajahan. Akibatnya, sejumlah pengaturan dalam KUHP lama belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka. Lalu, ditinjau dari aspek sosiologis, dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks termasuk pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola hubungan sosial telah memunculkan berbagai jenis tindak pidana baru yang belum diatur pada KUHP yang lama. Dan yang terakhir ada dari sisi yuridis, pembaruan KUHP nasional diharapkan untuk menciptakan kepastian hukum melalui penyusunan kodifikasi hukum pidana yang lebih terstruktur serta selaras dengan perkembangan hukum nasional. Dengan demikian, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang mandiri, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, ada perubahan substansial dalam KUHP nasional. Di sini saya membuat tabel tentang perubahan-perubahan yang tidak ada di KUHP lama tapi ada di KUHP nasional. Nah, aspek yang pertama, filosofis. KUHP lama berbasis hukum kolonial Belanda, sedangkan KUHP nasional berdasarkan Pancasila dan nilai nasional. Lalu yang kedua ada jenis pidana. KUHP lama didominasi pidana penjara, sedangkan di KUHP nasional lebih bervariatif seperti penjara, kerja sosial, pengawasan, serta denda. Lalu di pendekatan pemidanaan, KUHP lama cenderung lebih represif dan retributif, sedangkan di KUHP nasional lebih humanis dan restoratif. Lalu hukum yang hidup dalam masyarakat. Di dalam KUHP lama tidak mengakui yang namanya living law, sedangkan KUHP nasional mengakui sepanjang tidak bertentangan dengan HAM. Lalu yang terakhir, penyesuaian delik. Dalam KUHP lama banyak delik yang sudah tidak relevan dengan masa kini, dan di KUHP nasional delik diperbarui, dirumuskan ulang, dan disederhanakan agar tidak menimbulkan multitafsir. Selanjutnya ada dampak pemberlakuan KUHP nasional tahun 2026 terhadap kehidupan masyarakat. Tentunya dalam kebijakan baru ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Pertama, kita akan membahas dampak positif. Dampak positif dari pemberlakuan KUHP nasional ini terlihat dari upaya modernisasi sistem hukum pidana Indonesia. KUHP nasional menghadirkan kepastian hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern. Pendekatan pemidanaan yang lebih humanis termasuk pengurangan ketergantungan pada pidana penjara dan pengenalan pidana alternatif. Lalu dampak negatifnya ada di perubahan dan perumusan ulang sejumlah pasal berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Lalu tentunya juga ada kekhawatiran yang cukup menonjol terkait penghapusan pasal 292 KUHP lama mengenai perbuatan cabul sesama jenis dengan anak. Meskipun perlindungan terhadap anak tetap diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, penghapusan pasal ini dari KUHP nasional menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya persepsi perlindungan hukum terhadap anak. Masyarakat khawatir adanya celah hukum atau ketidakjelasan rujukan hukum, khususnya bagi aparat yang selama ini menjadikan KUHP sebagai dasar utama dalam menangani tindak pidana kesusilaan. Lalu terakhir ada tantangan utama dalam memperlakukan KUHP nasional terletak pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik antara KUHP nasional dan undang-undang sektoral yang salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan pembaruan hukum pidana dikhawatirkan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan KUHP nasional sangat bergantung pada kesiapan institusional dan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami norma hukum baru. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya, terima kasih.